Oke, berita malam ini kita akan melihat realita di desa yang tidak kalah mengerikan dengan praktek maling di level nasional. Kalau biasanya koruptor gasak uang rakyat untuk beli barang-barang mewah, beli logam mulia, atau ditukar ke mata uang asing, kali ini agak beda. Jadi di desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, uang rakyat digasak buat main slot gacor. Top up Diamond Mobile Legends. Sama trading-trading gak jelas. Pelakunya Sekretaris Desa Cipaku Muhammad Gian Gandana Sukma yang sudah ditahan di lapas kelas 2B Majalengka per 3 Juli lalu untuk 20 hari ke depan. Jumlah uang desa yang digasak bukan 5.000, bukan 5 juta. Tapi 500 juta rupiah. Alias setengah miliar. Setengah miliar buat cari petir kakek Zeus sama ngejar Maxwin. Ya gini kalau duit desa dipegang bocah insom. Jalan desa belum dicor, sekdesnya udah sibuk cari slot gacor. Mungkin tiap malam warga dengar kring kring kring. Dikira ada pertemuan warga. Ternyata sekdes lagi free spin pakai dana desa. Gak cukup di slot. Si sekdes juga pakai dana desa buat top up Diamond Mobile Legend. Muter gacha nyari skin legend atau limited event. Giliran push rank dari pagi ketemu pagi, level mentok di epic abadi. Modal skin doang gak bisa kill. Apalagi farming. Mending aura farming. Lucunya sekdes ngaku kalau sudah mengembalikan uang sebesar 65 juta rupiah dari total 513 juta rupiah yang ditilep. Come on. Cuma 65 juta itu mah bukan pengembalian, itu biaya admin. Bisa aja saya. Sebelum terciduk kejaksaan pada April lalu, warga udah sempat ngamuk, demo rame-rame di kantor desa. Dan sekdes juga sempat mengakui perbuatannya di hadapan musyawarah pimpinan kecamatan, perangkat desa dan BPD. Ya udah kayak bocah yang buka-bukaan dosa di podcast, harapannya viral tapi malah dapat pasal. Dan ternyata sekdes ini anak kandung dari kepala desa Cipaku Nono Karsono. Jadi bapaknya kades, anaknya sekdes. Satu keluarga, satu kantor, atau mungkin satu squad di Mobile Legends. Satu squad tapi beban pas mabar. Kepercayaan warga bubar. Dan saat ditanya soal kelakuan anaknya, Pak Kades malah bilang nggak tahu. Saya terus terang nggak tahu. Terus terang saya tidak diberitahu. Saya tidak tahu dan bahkan saya bertanya-tanya kenapa kok saya tidak diberitahu. Bisa aja portal komplek. Tapi masa Bapak nggak tahu, masa dari Februari sampai Maret Bapak nggak curiga duit desa tiba-tiba hilang? Masa hal kecil gini harus bohong sih? UIA, UIU, EO. Dan dari kasus ini kita juga bisa belajar betapa bahayanya dinasti politik. Ini baru level desa, baru anak kades yang dikasih jabatan sekdes. Udah nilep setengah miliar dalam waktu 2 bulan. Bayangin kalau dinastinya naik level. Dari desa ke kecamatan. Dari kecamatan ke kota. Dari kota ke provinsi. Dari provinsi ke negara. Wah ini tak nyau. Pelakunya dari bapak ke anak. Ke menantu, ke adik, ke cucu, ke istri. Ada japu saya. Bahaya ini, bisa-bisa APBN kita jadi modal judi slot. Lagi sidang anggaran tiba-tiba yang muncul bukan bunyi ketok palu tapi bunyi kring 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 scatter tuh. Jedar kali 500. Uye. Kasus ini harus jadi tamparan keras.
Bukan cuma untuk Gian dan Pak Nono, tapi untuk semua aparat desa yang ngerasa jabatan itu warisan. KKN di level desa itu nyata dan kadang justru lebih kejam dari koruptor di pusat. Karena uang yang dicuri itu langsung dari leher tetangganya sendiri. Ingat, dana desa itu buat rakyat, bukan buat main slot pakai modal nekat. Kalau duit desa dipakai buat ngejar petir kakek Zeus, jangan kaget kalau kesejahteraan warga makin minus. Yang savage cuma lingkaran dinasti yang rakus. Dan kalau hari ini kita biarkan anak jadi sekdes karena bapaknya kades, maka jangan kaget jika nanti negara dipimpin keluarga yang berhak, yang merasa berhak, tapi tak pernah layak. Yang hanya berpikir soal kekuasaan, bukan kepedulian. Dan yang tidak merencanakan pembangunan negara, tapi justru menjalankan rencana keluarga.